Imbas Bercerita. Kembali lagi sama saya, Diva Amalia, host kali ini. Sebelum kita masuk ke bincang-bincang kali ini, saya akan disclaimer sedikit. Kenapa hari ini kita suasana agak baru dengan bumper yang baru, dan kalau teman-teman atau sobat Imbas ngelihat di podcast kita ini sering ganti-ganti host. Kenapa? Karena host ini diperakasai oleh anak-anak muda, ya termasuk saya yang masih muda ya teman-teman. Dan host Imbas ini kebanyakan dari anak-anak magang MBKM dari Universitas Pembangunan Negara Surabaya, UPN Surabaya, dan anak-anak dari UMSIDA, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Nah, kali ini kita juga kedatangan tamu juga dari anak muda yang masih kuliah. Kebetulan salah satunya ada ketua yayasan kami yang juga terlibat di kegiatan namanya Begi Project. Sebelum kita bahas itu, kita kenalan dulu lah sama, kalau ini mungkin sudah teman yang samping saya mungkin teman-teman sudah lihat ya, karena host pemateri Imbas pertama yang saya paksa adalah Bapak ini. Mas ini bukan Bapak teman-teman, Mas Arsy. Tapi di sampingnya kita belum kenalan dengan Mas Arsy. Kita kenal dari samping dulu ya Mas Arsy ya. Siap. Mas Arsy. Siapa Mas namanya Mas? Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Irsyad Fadli. Biasa dipanggil Irsyad. Irsyad. Umur masih 20. 20, seumuran ya teman-teman, beda 10 tahun lah ya sama saya. Wih. Kalau yang di tengah-tengah? Ya, perkenalkan, nama saya Arsy Katon. Saya juga usia 20 tahun. Saat ini kuliah di ITS. Oke. Sebetulnya ini saya ngajak Mas Arsy, kemarin kan kita lebih bahas yayasan ya Mas Arsy ya. Sekarang kita, karena Mas Arsy cukup banyak di bidang sosial dan organisasi, saya tertarik sama program yang namanya Begi Project. Makanya saya ajak Mas Arsy waktu itu untuk ngisi podcast Imbas ini. Nah, kalau mau nanya-nanya Mas, latar belakang Mas Arsy ini punya, kita bikin Begi Project ini apa Mas sebetulnya? Jadi awalnya tuh sangat sederhana Mbak Diva, karena kita obrolan untuk membuat Begi Project ini berawal dari sebuah tempat ngopi, di mana ketika itu kita sedang memasuki fase liburan semester. Kemudian ada dari teman kami yang ingin menyampaikan gimana kalau untuk mengisi liburan besok ini kita membuat suatu komunitas yang dimana komunitas tersebut bergerak di bidang sosial, kemudian dapat memberi manfaat untuk sesama, berbagi kebahagiaan, dan lain-lain. Kemudian dari situ saya mengajak teman-teman, termasuk Mas Irsyad ini, Mbak Diva, karena Mbak Diva ini kawan saya semasa SMA di pondok pesantren. Oke. Tentu juga saya mengajak beberapa teman lain juga yang dari lintas pertemanan Mbak Diva. Jadi dan dari semua orang pondok semua? Tidak semua dari pondok pesantren. Ada yang dari teman SD, ada yang dari teman SMA, bahkan dari teman kuliah pun saya ajak. Kemudian setelah kita rasa jumlah anak yang bisa melaksanakan kegiatan Begi Project ini cukup, nah, kita langsung membahas nih program apa yang akan kita buat. Lalu kenapa kok dinamakan Begi? Sebenarnya Begi itu dari singkatan Mbak Diva. Singkatan dari memberi dan berbagi. Gitu kira-kira. Jadi kita ingin, ya kita berusaha dapat memberi dan berbagi apapun itu, baik bentuk material maupun non material. Oke. Kalau awalnya berdiri Arsy, yang pemperakasai bersama siapa? Arsy sama Irsyad atau Kalau itu cetus langsung? itu kan pas waktu ngopi ya Mbak. Iya. Pas waktu ngopi itu adalah teman kami. Boleh spill nama kan? Boleh lah. Atau kita lihat IG-nya nanti di bawah ya. Boleh. Nah, ini teman kami yang namanya Farel. Oh, yang sering kesini yang Farel yang yang kecil ya? agak. Iya. Iya. Nah, si Farel ini nyeletuk lah pas waktu ngopi sama kita ini. Ngomong gini, gimana sih biar liburan kita ini, waktu kosong kita ini berguna lah. Gitu. Gimana sih caranya anak muda ini gak dipandang sepele. Oke, nice. Nah, akhirnya kita itu mikir juga apa sih yang kurang untuk pengembangan masyarakat. Apa sih yang kurang pada masyarakat tersebut. Oke. Ya udah, terpikirlah Begi tersebut itu tadi. Makanya Begi itu kan singkatannya memberi dan berbagi itu tadi. Oke.
gitu. Kemudian sedikit tambahan Mbak Diva. Ini jujur saja karena kan ya namanya anak muda itu kita harus saling menginspirasi. Jadi salah satu alasan juga terbentuk adanya BEG ini kami terinspirasi dari Pandawara. Pandawara apa? Pandawara yang viral di TikTok yang viral itu yang mereka kumpulan anak-anak muda yang bersihin sungai, bersihin kali itu Mbak Diva. Iya, yang masuk ke Nes Daily itu ya. Iya. Nah, tapi kita juga berpikir Mbak Diva, kalau misalnya kita membersihkan sungai ini kok cek abote kira-kira iya, gitu. iya. Mungkin kita bisa berkontribusi dengan cara yang lain gitu kira-kira Mbak Diva. Menarik. Saya melihat tuh yang kalau Pandawara ya namanya. Pandawara. Dari Nes Daily. Saya malah ngelihatnya dari Nes Daily. Justru nggak tahu komunitas itu ada sebelumnya. Iya. Berarti kalau Pandawara, misalnya kita ambil contoh Pandawara lebih ke kebersihan, kalau kalian programnya lebih ke apa? Kita lebih ke memberi dan berbagi itu tadi Mbak Diva. Jadi kita bisa juga tentang pelatihan, edukasi, juga mungkin barang-barang yang diperlukan kira-kira gitu. Contoh untuk yang inilah apa namanya untuk sosialisasi. Contoh kita kemarin udah ngelaksanain bagi volume 1. Iya, saya lihat Itu di Instagram. bertempat di Pasuruan. Pasuruan. Iya, Pasuruan. Pasuruan. Di situ ada teman kami itu anak Fakultas Kedokteran Gigi. Oh. UNER. UNER. Jadi pas waktu volume 1 itu tadi kita gabung sosialisasi sama anak-anak kecil. Oke, nice. Gitu. Jadi pas waktu acara tersebut si temen kita ini kita spill namanya ini Mbak Gigi. Nagita Slavina, bukan? Nagita Slavina. Namanya ini Regita lah, Oke. panggilannya Gigi. Nah, si Mbak Gigi ini sosialisasi ke anak-anak kecil. Iya. Gimana sih cara menyikat gigi dan ngebersihin gigi itu dengan benar, gitu. Jadi anak-anak kecil itu banyak. Kita sekalian di sana itu sekalian praktek gosok gigi juga loh, Mbak. Oke. Kalian sama kayak program-program KKN ya? Iya, benar. kurang lebih begitu. Oke, jadi sebetulnya program kalian tuh yang penting berbagi dan memberi, tidak ada patokan harus ini, Iya, tidak terlalu tidak spesifik ada. ya. Benar Tidak Mbak terlalu Diva. spesifik. Ini karena ini tidak terlalu spesifik, mungkin karena kalian fokusnya berbagi atau karena kalian dari background yang macam-macam. Nah, itu tadi Mbak Diva. Karena kita ini dari lintas pertemanan, tentunya kita juga memiliki spesialisasi yang berbeda-beda. Nah, kami berusaha memanfaatkan keberagaman itu dengan sebaik mungkin gitu kira-kira Mbak Diva. Oh, jadi biar tidak terlalu berpatokan ya. Benar. Seperti itu. Selama ini udah berapa lama begini jalan? Bagi ini awal berjalan mulai dari Alhamdulillah. ya awal berdiri kita mulai melakukan kegiatan itu awal Januari. Baru banget berarti. Baru ya? banget Mbak Diva. Baru banget. Tapi Januari udah sampai ke Pasuruan Tahun ini. tahun ini. Ya. 2023. Berarti baru 5 bulanan ya. Benar. Ini syuting bulan Mei. 5 bulanan. Selama 5 bulanan ini program yang rutin apa? Yang rutin. Kan ada yang rutin, ada yang Iya, tidak iya, rutin. iya. Biasanya pakai apa? Kalau ini sih, kalau kita kemarin itu rencana kalau program rutin ya, kita kemarin rencana itu awalnya itu rencana ini sih, apa kayak kita itu berbagi kayak pas waktu sholat Jumat gitu. Oh iya. Nah, Membagikan nasi bungkus. awalnya itu gitu. Terus pas waktu kita juga punya kendala, kita kan gini, kita background anggota kita nih, background ini dari mahasiswa semua. Ada yang di Jogja, ada yang di Solo. Oh, nggak semua di Surabaya. Enggak semua tuh di Surabaya Mbak Diva. Oh, ini yang saya baru tahu. Iya. Jadinya kita itu punya kendala dikarenakan pas waktu acara kebanyakan itu anak-anak itu kan punya kesibukan masing-masing Betul. juga. Kita itu jadinya lebih fokus ke pas waktu liburan. Oke. gitu. Jadi ketika teman-teman ini ada waktu libur, kita langsung memanfaatkan waktu libur itu untuk melakukan kegiatan-kegiatan bagi yang lebih besar gitu Mbak Diva. Jadi kita ngasih setiap tahapan kegiatan di bagi ini dengan nama volume. Oh. Contoh seperti awal kemarin kita volume pertama
kita kebetulan sekali nih Mbak Diva bisa berkolaborasi dengan pemerintah Kota Pasuruan. Di sana kita membagikan 10 kardus pakaian bekas layak pakai. Kemudian yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Irsyad, kita juga mengedukasi namanya dental education. Kita juga sosialisasi tentang bagaimana berinternet dengan baik dan lain-lain. Di sana juga kita melakukan di kecamatan terpencil di Pasuruan, lebih tepatnya di pinggiran laut. Ah, di Pasuruan ada laut ah? Ada Mbak Diva, saya tahu. pesisir. Maaf. Oh, Di mana mereka ya tentunya masyarakat berpendapatan rendah, iya, bisa terus dibayangin sih. minim edukasi dan lain-lain. Nah, itu salah satu motivasi terbesar kita kemarin. Kenapa kita kok semangat banget nih? Karena kita juga lihat sendiri Mbak Diva kondisinya di sana, bagaimana adik-adik di sana. Bahkan jangankan gosok gigi kata orang-orang sana, mandi pun aja mereka jarang Mbak Diva. Kira-kira gitu. Makanya kita sebelum acara itu kita itu sampai nginep sehari di sana. Oh, berarti benar-benar kayak program, saya ngebayanginnya kayak program acara KKN ya. Iya. Jadi survei dulu apa Benar, yang dibutuhkan benar. masyarakat. Kita itu sampai nginep sehari semalam dan kita itu ngerasain gimana sih keadaan pas malam di sana itu gimana. Jadi pernah sampai pas malam itu kita kedatangan tamu anak Karang Taruna daerah sana. Ya wis kita sharing-sharing juga di sana. Sampai ada anak-anak kecil yang nemenin gitu. Iya. Gitu, Mbak. Oh, ini karena saya base-nya dari Instagram aja yang ngeliat Iya, program iya. kalian ya. Saya ngebayangin cuman karena program kalian punya ide apa nih kita salurkan, tapi ya, kerjasama sama Pasuruan, ternyata kalian sampai survei sedalam itu ya untuk Survei, bahkan itu kalau misalnya survei dan membangun komunikasi dengan bapak-bapak pemerintah maupun masyarakat sekitar itu kita lakukan seminggu sebelumnya bahkan Mbak Diva. ya. Saya baru tahu soal ini teman-teman karena saya ngelihatnya cuma by Instagram doang ya. Iya. Nanti jangan lupa di Instagram namanya apa? Begi Project. Begi. Nanti kita juga taruh di description box. Iya. Ya, Mbak editor ya di belakang sana. Karena ini kalau kita ngomong kendala tadi pasti waktu ya, tadi Mas Arsi sama Mas Irsyad udah bilang. Ada lagi nggak kendala kira-kira paling penting? Dianggap remeh nggak sih kalian? Karena kalian masih anak muda. Iya. I'm just 20, terus kalian ini siapa sih Iya, datang-datang kayak gitu? Ada apa? Banyak sih Mbak. Kalau orang nganggap gitu udah dari penglihatannya. Maksudnya? Contoh penglihatannya mereka itu apa sih, mereka ini masih muda. Iya, Emang iya. bisa apa? Iya. Tapi pas waktu kita memberikan, kita contoh public speaking kita itu udah enak ke mereka, Iya. dapat diterima, mereka itu baru bisa terbuka. Kayak boleh ambil contoh nggak dianggap remeh kayak gimana? Kayak contoh kemarin lah, sosialisasi. Iya. Itu Yang sikat banyak. Bukan yang kan kita itu ada dua bagian. Yang ada yang di acara itu acara di mana sih? Apa? Kecamatan Bangunrejo. Itu Kantor kan kecamatan, Kantor Mbak Diva. kecamatan. Oke. Kan ada kantornya, Iya. ada aula yang di dalam, ada aula yang di luar. Jadi yang di dalam itu kan kita pembagian panitia itu dua. Oke. Ada panitia yang di dalam, ada panitia yang di luar. Oke. Jadi pas waktu kita nyuruh warga untuk segera masuk dan segera kita mulai acaranya, banyak yang nyepelin. Gitu. Tapi Iya. pas waktu kita udah speak up, mereka baru memikir, hebat bener ya mereka ini. Udah masih umur segini, tapi udah bisa speak up-nya. Mereka ini udah teratur. Gitu. Mas Arsi sendiri ada pengalaman nggak dianggap remeh? Kalau saya sih, ya saya nggak mau menjudge itu diremehkan atau apa. Cuman ya karena kita maklumi, karena Iya, kita ini iya. barusan terbentuk juga, Iya, kita iya. anak muda. Iya, Mungkin iya. dari kitanya sendiri perlu lebih meyakinkan orang lain lah, terutama ya para tokoh-tokoh atau orang-orang besar yang mau berkolaborasi dengan kita. Kira-kira gitu, Mbak Diva. Wajar banget sih di usia. Wajar. Jangan kan di usia kalian yang ini kan kalian nggak bawa institusi apa-apa, Iya. kampus nggak bawa, Bener. apapun organisasi pun nggak bawa. Ini something new, very very new. Iya. Wajar aja sih kalau ada orang apa ya kayak siapa sih anak ini? Iya. Siapa sih gitu. Kalau pasti banyak orang kayak gitu.
Kalau ngatasinnya selain komunikasi tadi apa lagi cara kalian ngatasin hal-hal kayak gitu? Atau misalnya nanti program ke depan kalian tuh kan biasa kalian berarti per batch berarti ya, apa namanya per batch? Per volume. Per volume. Berarti ini volume pertama udah. Udah. Volume kedua kira-kira Volume kedua sudah juga. dilaksanakan udah. kemarin Sudah waktu bulan dilaksanakan. Ramadan. apa itu? Apa aja? Kita di volume 2 kemarin untuk mengisi bulan Ramadan kita memang udah mendesain karena 1 bulan kan 4 minggu ya Mbak Diva. Kita buat 4 program, jadi 1 minggu kita 1 program. Oke. Kayak kemarin di volume kedua itu kita di minggu pertama bagi-bagi nasi bungkus dan takjil. Kemudian di minggu kedua kita kolaborasi juga Mbak Diva dengan pihak lain yaitu MCUC. MCUC itu sebuah komunitas muslim yang dimiliki oleh Universitas Ciputra. Oh. Kita kolaborasi bareng teman-teman MCUC, kita main-main ke panti asuhan. Kemudian di minggu ketiga ini menurut saya cukup menarik Mbak Diva karena kita bikin program ini namanya Bagi for Local Heroes. Dimana kalau misalnya kebanyakan orang-orang di bulan Ramadan baik itu komunitas maupun organisasi itu mereka kan kebanyakan ya bagi-bagi takjil. Kita mau mengambil sudut pandang yang berbeda lah. Kita mau apa sih yang orang-orang ini jarang lakukan, kira-kira gitu. Nah, Bagi for Local Heroes ini kita buat untuk mengapresiasi para pejuang lokal ini. Kira-kira pahlawan lokal ini apa? Contoh Mbak Diva, orang yang bagian nyiram tanaman di kota, orang yang bagian sapu-sapu, satpam, apa kira-kira lagi polisi, orang ojek online, gitu-gitu kira-kira Mbak Diva. Oh, jadi lebih ke kalau orang-orang yang punya penghasilan tapi kurang gitu ya. Nah, tukang becak. Jadi saya mengibaratkan ini gini Mbak Diva. Sebenarnya banyak lah di sekitar kita ini profesi yang sebetulnya sangat berjasa untuk kehidupan kita Iya, sehari-hari, tapi kita pandang remeh. Betul, betul, betul. Maka dari itu kita ingin mengapresiasi nih mereka, para local heroes dengan cara membagikan hampers. Kira-kira gitu. Hampers. Hampers. Oh, isinya Gitu. kalau boleh tahu apa? Isinya mulai dari baju muslim. Ini kalau yang Iya, laki-laki Iya, ya. soalnya dibagi dua. Iya, Mbak iya, Diva. iya. Dibagi dua Mbak Diva. Nah, yang laki itu ada Agak beda ya kalian. pokoknya kita itu bagi hampers itu yang laki itu isinya Alat sholat. sarung, terus kopiah, ada baju muslim, Sajadah. sajadah. Oh, yang kamu bawa kapan hari di mobil itu ya? Nah, betul Mbak Diva. Oh, Itu itu buat saya lihat tuh, saya lihat. mobil tuh, saya penuh buat Iya, tulaan iya, itu iya. kemarin. Saya lihat gitu teman-teman waktu dia ngangkat barang itu. Karena ya mungkin mereka nggak punya baju lebaran kali ya. yang Iya. kayak sarungnya udah bertahun-tahun nggak dikasih. Apa yang membuat kalian bisa sedetail itu dalam melihat? Apa mungkin karena keberagaman kalian atau nih karena kalian dekat sama itu, misalnya karena sering lihat di jalan, atau keberagaman apa yang kalian punya ide melihat dengan sudut pandang yang menurut saya nih ya yang cukup menarik di Bagi Project adalah kalian melihat dengan sudut pandang yang cukup berbeda. Bukan karena besarnya atau volumenya atau Iya, kerjasama iya, dengan iya. apa ya, kalian melihat dari segi yang cukup Kecil. iya lebih micro kalian untuk ngelihat sesuatu hal yang perlu dibantu tuh. Ya. Ya itu dua hal yang disampaikan Mbak Diva itu tadi semuanya benar ya. Yang pertama karena kita ini dari lintas pertemanan, beragam latar belakang. Jadi ketika kita menggagas sebuah program ke depannya tentu banyak nih ide dan gagasan Iya, yang betul. masuk. Kemudian kita simpulkan dan menjadi sebuah program yang akan dilaksanakan oleh Bagi. Kemudian yang kedua tentu ya kita juga dekat ya Mas Irsyad karena kita ini juga banyak yang dari anak pondok dan lain-lain. Kita bisalah merasakan apa yang dirasakan oleh mereka yang membutuhkan itu tadi Mbak Diva. Sedikit lebih peka ya, kebetulan saya juga anak pondok. Nah, iya. Paham sendiri lah. Wah, iya, maksudnya sedikit cenderung kepekaannya cenderung lebih tinggi mungkin Iya. ya. Oke. Kemudian dalam waktu pembagiannya pun kita melakukannya karena itu kemarin di bulan Ramadan ya Mbak Diva. Kita membagikan jam 12 ya. Ini yang seru, Mbak. Iya, coba Jadi ceritain. kita spill lah cerita ya. Kita ngobrol aja. Kita spill cerita ini. Jadi kita itu serunya itu gimana?
kita itu janjian sekitar jam 12 malam. Oke. Seru itu Mbak, kita itu banyak anak yang anggapannya itu partisipannya itu Iya. bener-bener wow lah. Heeh. Jadi kita Partisipan itu maksudnya wow, maksudnya? kita itu bener-bener langsung kepengen lah gimana kita ngelihat orang-orang yang sampai kita itu bagi ke orang di becak kalau nggak salah, dia itu ketiduran di becak, capek banget gitu, kita itu sampai bangunin dia, Heeh. dia itu sampai bener-bener mau nangis gitu loh pas waktu kita ngasih itu, kayak bener-bener bersyukur gitu loh, soalnya dia itu nggak bisa beli baju lebaran. Oh Tuhan. Nah, Segitu gitu. Jadi kita juga mikir ternyata hal kecil yang kita berikan itu dampaknya bagi mereka itu sungguh sangat luar biasa, Mbak Diva. Ya banyak cerita lain juga, ada eh, satu tukang becak lagi, dia cerita Mbak Diva. Kalau misalnya untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, seorang bapak tukang becak ini cukup Mbak Diva, bekerja pagi sampai sore itu cukup untuk mencukupi kebutuhan hidup dia sendiri. Cuman dia juga bercerita bahwa dia memiliki seorang putri yang kebetulan sekarang juga kuliah di, kalau nggak salah, Universitas 17 Agustus, Mbak Diva. Tukang beca. Tukang becak. Dari tukang becak itu. Nah, dia nggak mau membuat anaknya ini malu memiliki seorang ayah yang tukang becak, dan seorang bapak yang berprofesi sebagai tukang becak ini ingin memberikan segalanya untuk anaknya supaya bisa lebih sukses di kemudian hari melebihi sang bapak. Jadi yang dilakukan oleh tukang becak ini Mbak Diva, ketika dia pagi sampai sore ini selesai bekerja, Malam. setelah maghrib sampai ketemu subuh lagi, dia bekerja mencari nafkah, untuk hasilnya itu hanya semata-mata untuk putrinya itu tadi. Yang malam itu tadi. Ya. Jadi nggak ada waktu untuk istirahat. Jadi dia istirahat itu pas duduk gini sambil tidur. Kita itu pas waktu bangunin, aduh. Ada lagi kemarin ibu-ibu yang menurut saya juga cukup sepuh Mbak Diva. Itu kemarin kita ketemu di daerah Frontage Ayani. Beliau itu dulunya seorang TKW di Taiwan. Nah, kemudian dia dipulangkan oleh majikannya karena punya penyakit bawaan, kira-kira begitu. Kemudian waktu dicek ketika pulang di Indonesia, ternyata ibu yang berprofesi sebagai pemulung ini punya kelainan jantung, Mbak Diva. Oh ya Allah. Nah, jadi bayangkan dia mencari nafkah jauh di negara sebelah, dapat gaji yang mungkin cukup besar, tiba-tiba dipulangkan ke Indonesia karena ditemukan ada penyakit di badannya. Ketika pulang di Indonesia, tentu dia di usianya yang udah mulai sepuh, kemudian dia divonis memiliki penyakit jantung, tentu dia kan nggak bisa kerja apa-apa Mbak Diva, tetapi tetap harus menghidupi keluarganya, dia harus makan, dia harus survive lah dalam kehidupan. Akhirnya ibu tadi itu bagaimanapun, bahkan sampai larut malam kemarin kita ketemu jam 12:30 itu masih mulung dia Mbak Diva. Ya itu mau nggak mau, jadi ketika kita ini bisa memberikan ya sedikit hampers lah, mungkin bagi kita, bagi teman-teman yang lain, teman-teman saya mungkin yang bahkan tidak ikut di bagi, mungkin apa sih kayak kecil gitu loh Mbak, memberikan hampers. Tapi ternyata setelah kita lakukan itu kemarin kegiatan Bagi for Local Heroes, ternyata juga kita nggak menyangka dampaknya itu sungguh luar biasa gitu Mbak Diva. Menarik. Maksudnya menarik karena program kalian cukup amaze me. Iya. Kalian ngerasa dengan Bagi Project ini apa yang berubah dengan kalian? As person lah, atau as you sebagai manusia remaja 20 tahun. Kalau dari aku sendiri ya, Pak ya. Kalau dari aku sendiri ini bisa mengubah pikiran lah. Dari pikiran yang remaja. Iya. Kan pikiran remaja itu pikirannya apa? Hura-hura. Hura-hura, Wow. main sana sini, Waduh. ngopi sana sini sama Waduh. teman. Apa Mobile Legend? Wow. Tapi kita ini kalau udah masuk di Bagi Project ini, perubahannya aku terima ini kayak contoh kita itu belajar untuk berpikir 2 kali.
mana iya. ini, mana yang baik untuk dilakukan dan mana yang jelek untuk tidak dilakukan. Gitu. Oke. Terus yang kedua, kalau dari aku sendiri, mengajarkan untuk public speaking. Gimana caranya public speaking kita ini? Kan kita ini juga collaboration ya. Kita kan juga mengadakan kolaborasi. Gimana cara kita public speaking ke pemerintah ataupun kolaborasi ke sesama komunitas? Gimana cara meyakinkan lah awalnya gitu. Karena ada 3 perbedaan yang kalau ngomong ke pemerintah iya, sesama komunitas juga tadi yang Ciputra Muslim tadi, Iya. sama masyarakat let's say masyarakat pesisir pantai. Kan beda itu cara Beda komunikasinya. cara komunikasinya juga beda semua itu. Mas Ari sendiri ada yang berubah nggak ketika Kalau dari saya pribadi lebih ke ini Mbak Diva, rasa kepekaan sosial saya terhadap sesama itu Mbak Diva. Karena ya mungkin kalau bukan dari Begi, saya nggak akan ngerti cerita yang tadi saya sampaikan di Begi for Local Heroes. Saya nggak akan pernah merasakan bagaimana anak-anak kecil yang hidup di pinggiran laut Pasuruan itu hidup dan lain-lain. Itu yang membuat ya kadang saya semakin bersyukur saya bisa hidup jauh lebih baik, bercukupan. Kemudian seberapa besar saya harus berbagi ke mereka, tidak hanya bentuk materi ya Mbak Diva. Apapun kontribusi yang saya bisa berikan, insya Allah akan saya berikan lah untuk teman-teman yang membutuhkan itu. Kira-kira gitu kalau saya pribadi Mbak Diva. Oke, cerita Begi cukup menarik sama saya. Soalnya saya selama ini cuma lihat dari Instagram aja. Kalau nggak diomongin kayak gini nggak bakal kelihatan. Betul, Nggak Mbak bakal Diva. ketahuan kalau dari Instagram doang itu nggak bakal kelihatan. Iya. Komunitas ada berapa orang total? Kurang lebih sekitar 20 Mbak Diva. 20. Oke, itu seumuran semua ya. Berarti rata-rata seumuran semua ya. Seumuran semua Mbak Diva. Rata-rata seumuran. Yayasan kami kebetulan As juga ketua yayasan ya. Rangkap-rangkap ya bos Iya, ya. siap. Kalau Arsi mungkin sudah tahu ya, tapi kalau Irsyad belum tahu. Kalau yayasan kami kan fokus di pengembangan SDM yang jalur non formal. Menurut Irsyad nih sebelum saya ke Arsi, skill apa yang nambah ketika berkecimpung di Begi Project ini? Selama 5 bulan lah, let's say 5 bulan dengan 2 volume. Iya. Kira-kira skill apa yang dulu saya nggak bisa ngapa kayak gini nih, sekarang udah kayak bisa kayak gini? Ya itu tadi sih Mbak, yang sama seperti yang aku omongin tadi. Paling kerasa yang apa? paling kerasa banget itu public speaking ya Mbak. Oke, dulu pemalu. Bukan pemalu sih, lebih tepatnya kalau ngomong itu nggak bisa ada saringannya, lebih barbar lah. Jadi pas waktu sekarang itu makanya kan aku tadi ngomong, kita ini kalau ngerjain sesuatu sekarang berpikir 2 kali, mana yang pantas untuk diomongkan dan mana yang tidak pantas untuk diomongkan. Kerasa banget ya ketika. Terasa banget. Oke. Kalau Arsi sendiri? Kalau yang saya rasakan upgrading di bidang komunikasi Mbak Diva. Karena selama ini di Begi ya beberapa kali mungkin ya kapan ya. Ya mulai volume 1 saya juga terlibat di bagian yang negosiasi dengan pihak lain, baik itu dari pemerintah kota maupun dari komunitas-komunitas yang lain. Jadi saya lebih belajar bagaimana komunikasi, meyakinkan orang lain untuk oke, gabung sama Begi dan lain-lain. Kira-kira gitu Mbak Diva. Oke, nice. Kira-kira nih, ada apa ya? Ada yang mau disampaikan nggak teman-teman Sobat Imbas? Kita nyebutnya Sobat Imbas. Sobat Imbas siapa tahu pengen tertarik untuk gabung ke Begi Project atau ke Begi atau gimana, silakan. Ala-ala PR kan tadi ngomong komunikasi skill ya. Coba sekarang kita contoh sebagai PR. Kalau Begi Project nih kedepannya harus akan kayak gini. Terus kira-kira teman-teman bisa bergabung. Anggaplah iklan. Gak apa-apa. Silakan Mas Irsyad. Kita ngetes soal publicity Iya. tadi ya. boleh. Jadi untuk teman-teman Imbas bercerita. Imbas bercerita. Sobat Imbas. Mungkin kalau ada teman-teman yang ingin mengupgrade public speakingnya, boleh kita gabung, boleh pean-pean semua ini teman-teman Imbas bergabung bersama kita di Begi Project. Dikarenakan kalau dari Begi Project sendiri
kita ini untuk mengatur public speaking ini benar-benar diatur lah. Anggapannya benar-benar kita ini mendewasakan di umuran remaja tentang cara berkomunikasi. Jadi untuk teman-teman Imbas yang ingin untuk bergabung dengan kita, berhubung kita ini udah punya rencana lah. Kita udah punya rencana untuk volume 3 ya Mas Arsi. Volume 3. Kira-kira bulan nunggu liburan berarti Juli ya. Juli. Sekitar gitu. Ya, kita spill kita ini yang di volume 3 kita juga kolaborasi sama Pengkat. Cuma kita nggak spill dulu lah kotanya mana ya. Biar penasaran. Kita wes pokoknya ini kota yang anggapannya besar lah. Kita spill di pesisir juga. Udah gitu aja. Oke, teman-teman, menarik sekali kita ngobrol-ngobrol tadi walaupun sedikit ke pending. Ada closing statement nggak kira-kira? Atau harapannya ke depan? Harapan dulu deh, kalian berdua sebelum kita ngomong closing Mungkin statement. dari Mas Arsi dulu boleh harapannya. Dulu nggak Mas Irsyad dulu. Ada ketuanya nggak sih ini? Ada, ketua kami itu kebetulan kuliahnya di Jogja, di UGM, bidang ilmu politik Oh, anak politik. gitu. Ini benar-benar bermacam-macam Bermacam-macam, beragam-ragam. Nggak ada spesifikasi gimana-gimana ya. Bener, Diva. Harapannya begini. Begi, bukan begi. Begi ini gimana? Begi project ini gimana ke depannya? Ya, kalau harapan saya pribadi tentunya kita harus bagaimanapun komunitas ini kan ya NGO, kita juga NPO, non-profit organization, non-governmental organization. Jadi sama juga mungkin dengan Yayasan Insan Mulia Bangsa, kita tidak mendapat profit dan lain-lain. Tentu yang pertama kan kendalanya yang paling terasa untuk menggalang dana itu Mbak Diva. Ya kita juga memaklumi karena kita anak muda, komunitas kita baru terbentuk, jadi meyakinkan pihak lain yang ingin berbagi sedikit rezekinya untuk disalurkan ke kita, kemudian kita menyalurkannya dalam bentuk program-program ke orang-orang yang membutuhkan, itu kan juga tidak mudah. Tentunya saya pribadi juga berharap ke teman-teman yang mungkin sudah bergabung bersama Begi Project ini untuk ya ikhlas lah meluangkan waktunya, meluangkan tenaganya untuk ya saling berkontribusi di Begi ini. Karena gini Mbak Diva, kalau misalnya kita ikut sebuah organisasi atau komunitas di kampus, itu menurut saya ya itu hebat, cuman challenges-nya ini kurang. Karena kalau di organisasi kampus itu kan kita mempunyai kakak tingkat, kita sudah mempunyai mungkin ADART yang jelas, kita punya strukturnya yang jelas, kita dibimbing sama yang lebih tua dan lain-lain. Tapi kalau Begi ini kan mungkin ya kurang lebih samalah sama kegiatan KKN di kampus. Cuman yang menarik kan bagaimana kalau misal gini Mbak Disa, kalau misalnya di kampus itu kita ikut KKN, kita kan tinggal ikut programnya aja. Udah ke pattern gitu ya. Tapi kalau di Begi ini kan kita yang menggagas, kita yang diskusi, kita yang menyiapkan semuanya, sampai kita yang menjalankan program itu Mbak Diva. Jadi mulai dari tahap persiapan sampai menjalankan hingga selesai, itu kita semua. Dan kita di Begi ini tidak ada senioritas, karena ya rata-rata kita seumuran. Jadi kita ya tidak merasa digurui dan lain-lain. Meskipun kita juga tentunya meminta pendapat ke orang yang lebih tua, kira-kira begitu Mbak Diva. Ya jadi mungkin closing statement saya untuk teman-teman yang sudah join di Begi atau yang mungkin di kemudian hari mau bergabung dengan Begi, ya niatnya itu yang paling awal harus ditata Mbak Diva. Memang ikhlas mau meluangkan waktu dan tenaganya untuk ya itu tadi memberi dan berbagi kepada sesama. Gitu kalau dari aku Mbak Diva. Menarik. Kalau Mas Irsyad? Kalau dari saya ya, kalau dari aku sih closing statement-nya untuk anak-anak Begi sendiri. Khusus untuk ya kedepannya, anak-anak Begi. khusus untuk anak-anak Begi sendiri ya, minta tolong. Dia kayaknya sih Iya. Kayaknya juga gitu. Gini ya. Sambat kayaknya. Jadi untuk anak-anak Begi sendiri
semuanya. Untuk keikhlasannya itu kita diatur lagi yang pertama. Terus untuk kedepannya minta tolong banget untuk ini cara public speaking juga diatur, karena kita juga mau masuk ke acara berikutnya yaitu volume 3. Dikarenakan kita ini juga langsung masuk ke pemerintahan lah. Iya. Dan pemerintahan Ada. itu Iya. luas, bukan hanya lingkup kecil. Jadi kita untuk mengatur pembicaraan antar pemerintahan itu bukan main lah. Bukan kayak kita omong-omongan sesama teman gitu. Iya. Jadi minta tolong untuk diatur. Dan untuk anak-anak Begi, terima kasih bener-bener udah partisipasinya itu wow banget lah. Iya, betul. Bolehlah kita tepuk tangan lah untuk teman-teman Begi lah. Iya. Sebelum masuk closing statement tadi saya highlight. Iya. Irsyad selalu mention soal public speaking yang Iya. cukup menonjol di situ. Ini yang menarik. Ini program berbagi memberi, tapi teman-teman Begi malah mendapatkan bukan keuntungan bahasa pembelajaran dalam bentuk sisi lain. Kalau Iya. kepekaan kan mungkin kita memberi pasti dapat kepekaan, tapi Mas Irsyad tadi selalu ngomong soal public speaking yang baik. Dan buat saya nih, kalau saya pribadi bisa menarik sedikit kesimpulan tuh, apa yang kita beri itu akan kembali ke kita nggak sih kalau kayak Iya gitu? bener. Apa yang kita beri itu akan selalu memberi impact ke kita dalam hal yang cukup unik atau menarik gitu. Meskipun nggak langsung kembali. Iya benar. Kayak misalnya public speaking kan sebenarnya tidak berhubungan Iya, sama berbagi ternyata kalau benar. dibikin. Kita punya program berbagi, tapi saya merasakan manfaat terkait public speaking. Apa mau kapan-kapan Mas Isya jadi host podcast? Kita undang di podcast selanjutnya kalau gitu. Boleh lah diatur pembayarannya ya. Closing statement Mas Irsyad. Kalau dari Mas Irsyad sendiri. Closing statementnya untuk teman-teman Imbas. Sobat Imbas. Mungkin ada yang mau join atau bergabung dengan kita, boleh. Tapi diatur lagi lah, yang benar katanya Mas Arsi tadi, kita ini nggak ada keuntungannya juga kan. Ikut ini tuh anggapannya apa sih untung kita? Kalau kita benar-benar pemikirannya anak kecil. Iya, atau material banget Material banget lah. Kita itu kalau ngikut sini itu nggak ada keuntungannya, nggak ada masalah kayak materi itu nggak ada. Tapi untuk teman-teman yang benar-benar ingin ikut, udah tahu lah berbagi, memberi orang itu juga imbasnya ke kita itu balik lagi. Betul. Kita itu juga harus ngatur niat itu lagi. Betul. Keikhlasan kita mau ngasih orang, nggak perlu mandang bulu orang itu siapa atau kapanpun, sebisa kita ada rezeki sedikit disalurkan tidak apa-apa. Ya, Itu sih kalau dari saya. Terima kasih. Terima kasih Mas Irsyad, Mas Arsi sudah mau Sama-sama datang Mbak di Diva. Imbas Insan Mulia Bangsa Podcast. Semoga ini naik dalam bulan-bulan ini atau bulan depan. Nanti pas jadi sebelum persiapan sebelum Tergantung editornya. Ya, tergantung editornya yang di depan sana. Semoga doa saya pribadi ya buat Mas Arsi, Mas tetap istiqomah, karena istiqomah itu susah. Iya. Semoga Begi bisa istiqomah, bisa jadi organisasi yang bermanfaat. Dan istiqomah bermanfaat tuh pasti kelihatan, tapi untuk istiqomah saya rasa agak susah organisasi untuk benar. istiqomah berjalan di Saminawa Atona itu. Wah, bahasaku agak keren ya keluar Saminawa Atona itu. Terima kasih sudah datang Irsyad dan Arsi di podcast Imbas ini. Semoga apa yang disampaikan jadi ilmu yang cukup bermanfaat dan menginspirasi, lebih tepatnya menginspirasi teman-teman di luar, sobat Imbas di luar sana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam. Nanti Instagramnya kita taruh di bawah sini ya. Dadah.